Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam sobat ASN yang ada di seluruh Indonesia, baik di Indonesia ataupun di luar negeri nih ya. Perkenalkan, saya Siska Aditya PhD, adalah peneliti di Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Oke, pada hari ini kita akan ada podcast nih ya mengenai nilai-nilai berkaitan dengan bela negara dalam aplikasinya nih di kehidupan sehari-hari. Nah, ini saya sudah ada 5 tamu nih ya, 5 tamu mahasiswa nih, 5 tamu mahasiswa, dan tinggalnya di beberapa tempat nih ya. Ada Mbak Nabila Tarizadeh, aslinya mana Mbak? Kalau nggak salah Jawa Tengah nih ya, dari mana saya lupa nih ya. Ya, aslinya dari Grobogan, Jawa Tengah. Ya, dari Grobogan. Kemudian ada Mbak Lutfi Anissa Kamal, asli dari Mbak Lutfi Anissa Kamal aslinya dari mana? Saya lupa. Dari mana? Dari Lampung. Dari Lampung nih ya. Oke, jadi diverse nih ya. Nanti mungkin saya tanya nih apakah ada perbedaan nih ya kaitannya dengan apa namanya bukan remaja lagi sih ya, udah menanjak ke remaja. Kemudian Mbak Iren dari manakah aslinya? Dari Surabaya. Dari Surabaya. Mbak Kezia dari Surabaya. Oke, Surabaya juga ya. Mas Ageng dari Jawa Tengah kalau nggak salah ya. Dari Boyolali. Oke, dari Boyolali. Oke, jadi kita punya 5 tamu nih ya, dari Grobogan, dari Lampung, Surabaya, dan Boyolali. Nah, ini 3 tempat yang berbeda di Provinsi Lampung, Jawa Timur, dan juga Jawa Tengah. Nah, ini saya ingin bertanya nih berkaitan dengan nilai-nilai bela negara nih. Kalau kita berbicara mengenai nilai bela negara, tentu sudah dapat semua nih ya, baik di bangku sekolah ataupun dulu ketika semester 1 kan belajar kalau tidak salah mengenai kewarganegaraan atau Pancasila seperti itu. Mungkin saya tanya nih ya, atau kita diskusi ini aja sih. Diskusi apa namanya berkaitan dengan itu. Jadi tidak usah formal tapi informal nih ya. Saya tanya, kalau Mbak Nabila, apa sih yang Mbak Nabila terapkan nih nilai-nilai bela negara nih di kehidupan sehari-hari, terutama di rumah nih ya, di rumah. Baik, jadi nilai bela negara yang saya terapkan ketika di rumah tentunya karena masih ada orang tua, jadi saya membantu orang tua, karena juga ada usaha di rumah, membantu menjaga toko, kemudian menjaga ketertiban di rumah. Itu menjaga ketertiban itu apa ada? Ada jadwal nyuci gitu ya, atau ada? Ya, bisa membantu menyapu, kemudian saling menghormati antar anggota keluarga, dan juga diusahakan untuk tidak membantah kepada orang tua. Oke. Kalau dari Mas Ageng nih ya, saya tanya nih ke Mas Ageng, karena sama nih ya provinsinya nih ya, dari Jawa Tengah walaupun beda kota, Purwodadi dan juga Boyolali. Kalau di Boyolali ya, di rumah nih ya, walaupun kuliah di Malang gitu kan ya, kalau di rumah apa sih nilai bela negara yang diaplikasikan di rumah nih ya, di rumah atau di lingkungan, di tempat tinggal nih ya. Rumahnya kan dekat itu ya, di dekat ke musuh, bukan ya, saya lupa. Baik Pak Siswa, tentunya untuk penerapan nilai bela negara sendiri ketika di rumah kurang lebih sama dengan yang dilakukan oleh Mbak Nabila. Namun tentunya selain yang ada di rumah, kita terjun ke masyarakat secara langsung dengan menerapkan prinsip-prinsip yang ada di Pancasila. Kayak misal kita melakukan gotong royong bersama masyarakat, kemudian saling tolong menolong membantu masyarakat dengan sebisa kita yang bisa kita lakukan, seperti membantu peternak yang membutuhkan bantuan, mengedukasi peternak tentang beberapa hal yang dibutuhkan oleh peternak, seperti itu Pak Sisko. Jadi ini ya aplikasi juga ya di bangku perkuliahan ya terkait itu, karena memang Boyolali banyak ini ya, banyak area farm animal tuh ya, terutama di hewan besar.
Jadi ada aplikasi nih ya, ternyata di bangku perkuliahan sampai di rumah ketika ya ini harusnya kan libur dengan ya. Mungkin kalau namanya ada magang tuh mungkin bisa di Boyolali gitu ya. Kalau ingin apa namanya internship untuk hewan besar. Saya masuk ke Mbak Iren nih ya, Mbak Iren dan Mbak Kezia itu ya. Langsung nih ya, karena ada di 2 lokasi nih ya. Kalau menurut Mbak Iren, apa sih sikap perilaku bela negara yang diterapkan di area rumah nih, di Surabaya nih ya, berarti kan ya? Kalau di rumah mungkin tetap sama ya, balik lagi ke orang tua karena kita juga anaknya mereka, jadi tetap harus menghormati, menaati, dan kalau misalnya orang tua bilang apa juga selalu harus obey atau nurut gitu. Jadi sekiranya bersikap adil dan bersikap tanggung jawab sebagai anak di rumah. Oke. Ada lagi? Mungkin itu aja kalau di rumah. Oke. Kalau dari Mbak Kezia gimana Mbak Kezia? Mungkin kalau di area rumah dalam membela negara itu tetap dilakukan tradisi atau budaya Indonesia gitu seperti gotong royong, atau kalau hari-hari besar seperti Hari Pancasila atau kemerdekaan itu bakal ada perayaan. Nah itu kan untuk mengingat kembali perjuangan negara kita saat jajah sampai kita independent already. Jadi mungkin itu sih yang di sekitar rumah. Sampai independent already itu ya, yang tadi yang dikatakan Mbak Kezia. Ya, oke. Kalau dari Mbak Lutfi nih di Lampung nih ya, Lampungnya di mana Mbak Lutfi, di Bandar Lampung? Ya, kalau saya kebetulan di Lampung Timur, Pak. Di Lampung Timur, oke. Kalau di Lampung Timur ya mungkin kan setiap daerah nih punya apa namanya kalau berbicara mengenai wawasan kebangsaan kan beda-beda nih ya, karena lokasinya berbeda. Nah kalau di Lampung Timur nih gimana nih aplikasi bela negara yang sudah Mbak Lutfi terapkan di sana, di rumah, di area lingkungan rumah itu apa? Mungkin kurang lebih sama sih Pak. Untuk Lampung Timur juga lebih ke bela negaranya sama dengan teman-teman yang lain. Kayak berlaku adil dengan anggota keluarga, terus juga selalu taat kepada keluarga, terus juga saling menghargai pendapat antara satu sama lain. Seperti itu Pak. Saling menghormati. Saling menghormati ya. Karena memang kita kalau berbicara mengenai suku bangsa kan macam-macam nih di Indonesia ini ya. Apalagi kalau kita di kampus nih kan ada dari mana tuh ya. Mungkin dari Jawa Timur dan Jawa Tengah ataupun Jogja itu kadang bahasanya berbeda gitu kan ya. Gitu ya. Kayak semisal ya. Jadi memang harus bisa menghormati. Saya ambil contoh apa ini ya? Sampeyan itu ya. Kalau kita di Malang kan biasa ya. Kalau di Jogja sampeyan tapi kita harus bisa apa namanya menghargai. Oh ternyata nih beda tempat itu ya kita harus menyikapinya yang berbeda. Ya tentunya kalau memberi rekomendasi nih ya memang kalau kita berbicara mengenai bela negara ya sebagai perwujudan kita terhadap tanah air itu ya cinta tanah air. Nah kalau kita berbicara mengenai elemen-elemen bela negara kan cinta tanah air, sadar akan berbangsa dan bernegara, kemudian setia terhadap Pancasila. Nah, Pancasila ada 5 tuh ya. 1 sampai 5, 3 persatuan tuh ya, hubungannya dengan Bhinneka Tunggal Ika, kemudian rela berkorban, kemampuan awal bernegara. Nah itu nyambung di bela negara. Sama saja kalau kita nonton ini ya, nonton bulu tangkis terutama kalau di luar negeri barangkali ya. Nah itu environment-nya itu ini sekali gitu ya. Jadi ya kita memang harus menerapkan nilai-nilai bela negara, baik itu di rumah, di lingkungan tempat tinggal kita ya kita ya paling tidak kalau di Jawa ya itu teposliro itu ya kalau bahasa Jawanya. Kalau di luar ya entah itu baik di bangku perkuliahan, tempat kerja ataupun bahkan di luar negeri gitu. Ya itu mungkin ya singkat podcast tuh ya, podcast dengan adik-adik ya mestinya adik-adik bisa mengaplikasikan nilai-nilai bela negara. Oke, saya cukupkan. Terima kasih ini ya Mas Ageng, Mbak Nabila, Mbak Lutfi, Mbak Iren, dan Mbak Kezia sudah join di short podcast saya nih ya, untuk memenuhi tugas. Terima kasih, saya akhiri. Terima kasih, selamat pagi, selamat malam, sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.